Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya dalam channel Kim Bude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah bab yang akan dipelajari nanti di potensi kognitif untuk SNBT 2023. Seleksi nasional berbasis tes ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan mulai dari sekarang untuk materi-materi apa yang diujikan potensi kognitif. Untuk informasi bahwa SNBT 2023 itu yang diujikan hanya TPS saja, sehingga Saintek maupun Soshum tidak diujikan. Ada 4 bidang untuk TPS-nya, yaitu penalaran matematika, potensi kognitif, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak, ini masuk pada potensi kognitif. Kemudian sudah membahas materi potensi kognitif yang lainnya, ada macam-macam deret, ada operasi bilangan, ada diagram Venn, ya semuanya sudah dibahas di video sebelumnya. Nanti akan kita lengkapi semua, ada nanti perbandingan senilai, tidak senilai, dan seterusnya. Sehingga tonton terus channel Kim Ude, dan jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai materi untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti saya kasih contoh soalnya supaya lebih paham ya. Sebelum ke pertidaksamaan nilai mutlak, teman-teman harus paham tentang nilai mutlak itu apa. Jadi kalau ini paham, nanti aman ya untuk mengerjakan soal-soal nilai mutlak. Ya. Nilai mutlak, saya tulis ini ya. Oke. Nilai mutlak dari sebuah bilangan, ya, dari sebuah bilangan itu didefinisikan sebagai apa? Didefinisikan sebagai jarak bilangan. Jadi sebagai jarak bilangan. Jadi jarak bilangan tersebut terhadap titik nol. Jarak bilangan tersebut terhadap, saya kasih warna merah ya, titik nol. Oke, pada garis bilangan. Oke, jadi pusat perhatiannya adalah sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol. Ini, pada garis bilangan. Secara umum, maka definisi nilai mutlak dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, secara umum, ini harga mutlak X itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, X, nilai mutlak X itu sama dengan X ya, sama dengan X, tapi untuk X lebih besar dari 0. Atau nanti bisa min X. Jadi harga nilai mutlak ini bisa min X untuk X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0. Kalau ini lebih dari sama dengan 0, ini hanya kurang dari 0. Setelah teman-teman paham tentang definisi dari nilai mutlak, teman-teman harus paham tentang sifat-sifat harga mutlak. Harus paham. Kita pahami yaitu sifat-sifat harga mutlak. Oke, gimana sifat-sifat harga mutlak? Yang pertama, harga mutlak X. Harga mutlak X itu bisa sama dengan akar dari X kuadrat. X kuadrat ya, di akar itu bisa jadi sama dengan harga mutlak X. Yang kedua,
min X, harga mutlak min X, itu sama dengan harga mutlak X. Sifat berikutnya, harga mutlak X kuadrat, harga mutlak X kuadrat itu sama dengan harga mutlak dari min X kuadrat atau sama dengan X kuadrat. Nah, ini adalah sifat-sifat harga mutlak. Nah, setelah paham nilai mutlak, sifat-sifat harga mutlak, maka kita langsung ke pertidaksamaan nilai mutlak. Karena ini yang sering keluar ya di soal potensi kognitif. Lanjut, kita sekarang ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak. Penting teman-teman harus paham konsepnya, ya. Konsep dasarnya paham, maka untuk mengerjakannya itu mudah sekali. Pertidaksamaan nilai mutlak. Konsepnya gimana di sini? Harga mutlak X kurang dari A, ini sama dengan, atau korespondensinya ya, itu X, ya, seperti ini, antara min A sampai A. Jadi X itu antara min A sampai A, karena X, harga mutlak X kurang dari A. Yang kedua, jikalau nanti saya boleh harga mutlak X itu ternyata lebih dari A, ini artinya apa? Berarti nanti X-nya kurang dari min A, atau X-nya lebih dari A. Ini harus paham dulu. Terakhir nanti kalau ada konsep seperti ini, misalkan harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y, ini sama dengan artinya apa? Kalau kita buat, yaitu X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Oke. Kemudian nanti ada trik asiknya di sini. Trik asiknya saya kasihkan trik asik, saya taruh di bawah. Trik asik. Oke. Gimana trik asiknya? Nanti seandainya ada, saya tulis warna merah ya, harga mutlak A, kemudian ini bisa nanti kurang dari, lebih dari, atau nanti bisa kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan, atau sama dengan. Jadi ini berlaku semuanya. Ini B. Maka nanti ini trik asiknya ini berlaku ya. Kalau ada soal kayak gini, harga mutlak A kurang, lebih, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau sama dengan B. Maka ini bisa kita tulis, yaitu apa? A ditambah B, A dikurangi B, seperti itu. Nah, nanti hasilnya bisa lebih, kurang, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, atau sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi, nanti kalau ada soal seperti itu, maka ini artinya seperti ini. Oke. Jadi ini punya arti, jika harga mutlak A kurang, lebih, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau sama dengan B, bisa berlaku berarti A ditambah B dalam kurung A kurangi B. Nanti hasilnya bisa kurang, bisa lebih, bisa kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau sama dengan 0. Nah, seperti itu teman-teman semua. Oke, supaya paham, maka saya buatkan contohnya. Contohnya supaya paham. Contoh soal, misalkan gini ada. Contoh soal yang pertama. Contoh soal. Oke, saya tulis di sini yang pertama. Ada soal seperti ini. 3P ditambah 5. Oke. Kemudian ditambah harga mutlak 2P
kurangi 4 kurang dari 6. Oke, yang diminta apa? Yaitu nilai P-nya berapa. Jadi 3P plus 5 ditambah harga mutlak 2P min 4 kurang dari 6. Yang diminta nilai P-nya bagaimana? Ini yang ditanyakan. Langkah pertama kita ubah, seperti trik asiknya, harga mutlaknya harus sebelah kiri. Harga mutlaknya sebelah kiri. Maka solusinya gimana? Yuk kita coba. Solusinya kita taruh harga mutlaknya di sebelah kiri. Yang lainnya kita taruh di sebelah kanan. Berarti kita taruh 2P min 4 kurang dari, ini kita taruh di sebelah kanan ya. Berarti asalnya plus jadi min ya. Berarti ini min 3P min 5 plus 6. Oke, lanjut. Maka ini hasilnya adalah harga mutlak 2P min 4 kurang dari, berarti ini min 3P plus 1. Oke. Dari sini maka bisa kita simpulkan ini sebagai A, yang ini sebagai B. Ini rumusnya ini. Berarti harga mutlak A melawan B. Harga mutlak A melawan B ya. Nah, ini saya ibaratkan harga mutlak A melawan B. Tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu apa? Nah, nanti jadi A ditambah B, A dikurangi B, karena kurang dari ya, berarti ini kurang dari 0. Oke, kita masukkan yang A itu ini, berarti nanti ini sama dengan dalam kurung ya 2B min 4 ditambah B-nya adalah ini yaitu min 3B plus 1. Nah, kemudian yang sebelah sini A-nya sama ya 2B min 4 kemudian dikurangi dalam kurung min 3B plus 1 kurang dari 0. Oke, ini kita selesaikan dulu. 2P dikurangi 3P, maka hasilnya adalah min P. Min P, min 4 ditambah 1 berarti min 3. Min 4, min P, min 3. Oke, satunya berarti 2P. Min kali min berarti plus, berarti 2P ditambah 3, berarti ini 5P. Min 4 ini min 1. Oke, berarti min 4 ini min 1 ya, min 1. Min kali 1 berarti min 1, berarti min 5. Kurang dari 0. Oke, kita cari P-nya dulu ya. Berarti ini min P sama dengan 3. Berarti P sama dengan min 3. Ini 5P sama dengan 5. Berarti P sama dengan 1. Kita buat garis bilangan seperti biasa. Karena dia kurang dari, nggak ada sama dengan, berarti ini bundar gini ya. Oke, berarti ini min 3. Yang ini adalah 1. Nah, gimana supaya cepat? Ini yang plus yang mana, yang min yang mana, kita lihat P-nya. P-nya ini posisinya adalah min, yang ini adalah plus. Berarti logikanya ini min dikali plus. Hasilnya adalah min. Berarti logikanya, triknya ini min, ini plus, ini min. Yang diminta kurang dari. Maka jawabannya yang ini. Kurang dari sama ini ya. Berarti jawaban yang betul adalah nanti P-nya itu adalah kurang dari min 3 atau P-nya lebih dari 1. Seperti itu teman-teman semua. Oke, supaya paham lagi, saya kasih soal yang kedua. Soal yang kedua. Oke, soal yang kedua itu harga mutlak. Harga mutlak misalkan 3Q plus 6, gitu ya. Kemudian dikurangi 5, kurang dari Q plus 5. Yang diminta berapakah harga Q-nya? Seperti biasa, langkah pertama, ini solusinya saya taruh sini, solusinya.
Oke, solusinya teman-teman harus memindahkan, ini karena sudah di kiri maka kita tulis ya, berarti ini 3Q ditambah 6 harga mutlak. Ini kita pindah semua ke sana, berarti min 5 pindah jadi plus, maka hasilnya adalah Q ditambah 10. Oke, seperti biasa, ini sebagai A-nya, A, mutlak ya. Yang ini sebagai apanya? Sebagai B-nya. Oke, tinggal kita masukkan rumusnya, berarti A ditambah B, seperti ini ya, dikali A kurangi B kurang dari 0. Seperti itu. Yuk, kita masukkan. Berarti ini 3Q ditambah 6 ditambah Q plus 10. Ya. Kemudian dalam kurung lagi 3Q ditambah 6 dikurangi sekarang Q ditambah 10. Kurang dari 0. 3Q ditambah Q maka hasilnya 4Q. 4Q. 6 ditambah 10 berarti 16. Tieng-teng gini ya. Kemudian 3Q kurangi Q berarti 2Q. 2Q. 6 dikurangi 10 berarti min 4. Kurang dari 0. Oke. Dari sini maka kita cari Q-nya berapa. Ya. Berarti sebelum masuk ke sini ya. 4Q. Kita tulisin aja 4Q sama dengan min 16. Berarti Q sama dengan min 4. Yang ini berarti apa? 2Q sama dengan 4. Maka Q-nya sama dengan 2. Oke, kemudian kita buat garis bilangan. Karena dia kurang, nggak ada sama dengannya, maka terbuka gini ya. Yang ini min 4, yang ini adalah 2. Seperti biasa, lihat harga Q-nya. Q-nya ini ternyata positif, ini juga positif. Maka triknya positif dikali positif, hasilnya ya positif. Hasilnya positif. Maka sebelah kiri ini pasti positif, ini negatif, ini positif. Yang diminta apa? Kurang dari 0, berarti yang negatif. Berarti jawabannya ini. Maka hasil akhirnya adalah mencari Q-nya itu antara berapa? Min 4 sampai 2. Inilah jawabannya. Jadi sangat mudah sekali teman-teman semua. Intinya nanti kalau ada harga mutlak, ya, harga mutlak maka pakai rumus trik asiknya, yaitu harga mutlak A, taruh harga mutlaknya di sebelah kiri. Ini bisa lebih, bisa kurang, bisa sama dengan, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau sama dengan, maka berlaku rumusnya A ditambah B dalam kurung A kurangi B kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan sama dengan 0 ya. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mereview ulang pelajaran tentang matematika dasar yang masuk pada potensi kognitif. Semoga nanti keterima di PTN favorit 2023 dan menjadi mahasiswa dengan kampus terbaiknya. Oke, semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.